Hai semua, hari ini saya mau membahas satu paper yang menurut saya memberikan banyak insight gitu, tapi ini tidak ada hubungannya dengan studi HI ataupun studi teknologi digital. Ini hubungannya dengan tenaga kerja gitu ya. Jadi judul papernya ini menarik ya. I got it from my mama. The influence of working class parents on young people cultural capital for success in school and work. Paper ini ditulis oleh Anindya Kundu, Yimeng Liu, dan Jun Ans dari Amerika dan diterbitkan tahun ini ya, tahun 2023. Nah, apa yang membuat paper ini menarik? Karena menurut saya ada beberapa pengalaman gitu ya, ada beberapa penelitian yang diajukan di sini yang mencoba untuk membedah atau melawan stereotip tentang anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga miskin, di mana orang tuanya adalah dua-duanya bekerja, gitu ya, working class. Nah, yang pertama adalah ini kembali lagi saya kira konteksnya di Amerika, tapi bukan berarti ini tidak bisa memiliki kesamaan di Indonesia gitu ya. Mungkin ada beberapa yang saya kira mirip dengan pengalaman di Indonesia, di mana ada background keluarga yang kedua orang tuanya adalah working class begitu, dan seringkali stereotipnya adalah anak-anaknya tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Kenapa? Karena dianggap kedua orang tua ini tidak punya waktu untuk mendidik anaknya. Nah, ini juga stereotip ini juga terjadi di Amerika sehingga seringkali siswa-siswa atau pelajar-pelajar yang latar belakangnya berasal dari orang tua yang bekerja dan juga pendapatannya sedikit gitu ya, low income, sering diremehkan, sering mengalami diskriminasi seolah-olah mereka nggak bisa jadi pintar gitu, seolah-olah mereka nggak bisa menjadi sukses di kemudian hari. Nah, menurut saya penelitian ini mencoba mendobrak stereotip itu dengan melakukan penelusuran gitu ya, dengan melakukan wawancara dengan anak-anak dari latar belakang ini, kebanyakan dari kelompok kulit hitam dan juga dari keturunan Amerika Latin di Amerika. Nah, ini siswa-siswa atau pelajar-pelajar yang dijadikan subjek penelitian atau yang diwawancara dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia di masa teenager gitu ya, menuju dewasa. Jadi sekitar mau lulus SMA gitu mungkin ya, atau lagi mau kuliah gitu. Nah, yang menarik yang saya temukan dalam paper ini adalah bahwa generasi muda dari latar belakang kelas pekerja ini, mereka memperoleh modal budaya yang berharga juga sebenarnya, tapi bukan dari apa yang disampaikan oleh orang tuanya, bukan dari pendidikan yang disampaikan oleh orang tuanya, tapi dari apa yang mereka amati ketika orang tuanya bekerja keras dan mengorbankan waktu energinya dan berdedikasi untuk keluarga. Nah, di paper ini ada banyak pernyataan-pernyataan atau quote-quote menarik yang menceritakan bagaimana seorang anak mengamati kerja keras orang tuanya dan belajar mengenai etika bekerja dari situ. Misalnya contoh nih, ada satu siswa gitu ya, namanya Amira. Dia cerita bahwa ibu saya mengajak saya ke tempat kerja ketika di kantornya ada yang namanya hari Take Your Child to Work Day. Jadi mengajak anak-anak ke kantor gitu. Dan di sini ibunya bekerja sebagai namanya scan clerk gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia itu petugas front office gitu ya, yang tugasnya scan kartu identitas buat orang-orang yang mau masuk ke gedung atau ke kantor gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Mohon maaf kalau saya keliru. Nah,
Di situ si anak ini mengamati bahwa selain ibunya melakukan pekerjaannya scanning itu, dia juga melakukan pekerjaan lain yang bukan sebenarnya seperti menjadi tugasnya, misalnya pekerjaan membereskan apa namanya kantor di sekitarnya gitu ya, ataupun apa bersih-bersih merapikan ruang kerjanya gitu ya dan lain-lain. Nah, di situ si Amira bilang bahwa dari mengamati ibunya itu melakukan pekerjaan itu, dia belajar makna mengenai kerja keras. Apa sih yang dimaksud dengan kerja keras? Karena dia menyadari bahwa seharian itu ibunya udah berdiri selama 8 jam bahkan lebih dan melakukan scanning dan apa dan dia ibunya melakukan ini untuk servis atau melayani orang lain gitu. Nah, itu tentang makna kerja keras. Ada juga beberapa ini saya sambil ini yang cari quote-quote yang menarik di papernya. Uh, Tentang kerja keras lainnya itu um, ini ada dari namanya Xavier tentang makna dedikasi. Uh, Dia mulai menyadari apa yang dimaksud sebagai job pekerjaan itu di usia 9 tahun. Karena waktu usia 9 tahun itu dalam kondisi keluarganya ada semacam turbulensi gitu ya, di mana pekerjaan bapaknya tidak begitu mendapatkan income yang cukup untuk keluarganya, sehingga ibunya juga ikut apa bekerja gitu untuk menambah penghasilan keluarga. Nah, di sini yang menjadi masalah kan kalau bapak ibunya bekerja, terus anak-anaknya gimana gitu kan. Sementara mereka mungkin tidak mampu untuk meng-hire babysitter atau pengasuh anak. Nah, yang dilakukan oleh ibunya adalah ibunya mengajak dia, si Xavier ini dan adiknya ke supermarket tempat si ibu ini bekerja, dan di ibu ini bekerja sebagai pemotong daging di supermarket begitu ya. Nah, akhirnya yang dilakukan adalah anak-anaknya diajak bekerja, apa bukan bekerja, anak-anaknya diajak ke tempat si ibunya kerja dan menunggu ibunya kerja dan kadang-kadang gitu kalau misalnya anaknya butuh istirahat, anak-anaknya diajak ke room locker tempat para pekerja atau pegawai supermarket ganti pakaian gitu ya. Kenapa ibunya kesannya maksa gitu anaknya untuk diajak kerja gitu. Karena kalau dari pengamatannya si Xavier, alasan dari ibunya adalah ibunya nggak pengen anak-anaknya sendirian di rumah. Terus karena nggak ada opsi untuk menitipkan anak, ya udah akhirnya mau nggak mau diajak aja. Nah, ini pernyataan menarik dari Xavier. Dia inget banget katanya. Waktu umur 9 tahun itu, selama dia sering diajak sama ibunya ke tempat kerja, dia tuh sering protes. Dia sering mengkritik ibunya. Yang dia protes adalah, di sini ya, yang disampaikan oleh Xavier adalah, kenapa sih ibu selalu kelihatan capek? Gitu. Kenapa sih kayak diajak main susah? Gitu. Kenapa kelihatan capek banget? Gitu. Nah, dan menurut Xavier, sekarang ketika dia udah dewasa gitu ya, dan dia juga udah bekerja, dia baru mulai menyadari, oh oke, make sense gitu. Kenapa ibunya bisa capek, kelihatan capek, dan mungkin nggak ada waktu untuk anaknya. Nah, di situ dia belajar, Xavier ini belajar mengenai makna dari dedikasi dan makna dari kerja keras. Nah, ada juga value lain gitu yang disampaikan di paper ini terkait mengenai makna berkorban gitu ya, sacrifice. Nah, ada beberapa contoh menarik. Saya bacanya dari contoh-contohnya aja ya, karena saya kira apa namanya quote-quote ini lebih bermakna begitu dibandingkan kita menjelaskan saya menjelaskan mengenai apa itu definisi sacrifice gitu, atau definisi berkorban. Jadi yang pertama ini kisahnya dari si Bart. Dia cerita bahwa ibunya itu adalah seorang pekerja sosial.
Jadi dia menyadari bahwa ibunya ini ketika dia punya anak, dia sadar bahwa dia udah nggak bisa lagi nih juggling kerjaan full time dan ngurus anak. Akhirnya dari pekerja sosial itu ibunya berusaha keras untuk menjadi seorang guru. Ini bukan hal yang mudah ya di Amerika. Artinya ibunya harus belajar, harus ikutin tes supaya lolos atau mendapatkan semacam sertifikat menjadi seorang guru. Nah, ketika akhirnya ibunya ini menjadi seorang guru, dia tetap bisa ngajak anaknya gitu ya dan duduk di kelasnya. Dan yang dilakukan oleh si Bart ini adalah ya dia di kelas ibunya dia main post-it, main paperclip, pokoknya apa aja barang-barang yang ada di meja guru. Ya ini kita mungkin bicara tentang guru sekolah dasar gitu ya di Amerika. Terus kalau misalnya ibunya lagi kerja untuk nemenin siswa field trip, maka dia juga diajak gitu ya. Nah, dan itu kira-kira umur anak si Bart ini umur 4 sampai 5 tahun, tapi dia udah punya memori itu. Dan akhirnya dia belajar apa namanya dia sekolah gitu di sekolah ibunya, masuk TK di sekolah ibunya, masuk SD di sekolah ibunya, dan setelah apa namanya setelah dia keluar sekolah dia nggak langsung pulang, dia harus nungguin lagi ibunya selesai beres-beresin ruang kelas, bersihin sekolah dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari quote ini, Bart belajar bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ibu mengganti karirnya karena menyadari bahwa ketika dia punya anak, dia punya tanggung jawab lebih dan tidak bisa lagi bekerja full time sebagai pekerja sosial. Dan di sini pilihan karir seorang ibu itu dia memilih menjadi seorang guru karena bukan karena itu passion-nya gitu ya, bukan karena apa ya dia punya keterampilan paling bagus menjadi seorang guru, bukan, tapi simply karena dia melihat pekerjaan sebagai seorang guru bisa membuat dia lebih fleksibel dan bisa apa ya mengatur tanggung jawab antara mengajar siswa dan juga mengasuh anak. Nah, itu adalah cerita menarik dari Bart. Ini ada banyak banget cerita menarik ya. Mungkin satu lagi ya. Ini dari Julio mungkin ya, karena ini keturunan Amerika Latin. Uh, jadi ini juga ceritanya ibunya itu pembantu asisten rumah tangga gitu ya, selama seumur hidupnya gitu. Banyak sekali orang yang ini menurut si Julio ya, ibu saya seorang asisten rumah tangga dan banyak sekali yang melihat pekerjaan ini adalah pekerjaan yang diremehkan gitu ya. Karena dan begitu apa namanya diremehkan lalu kita asisten rumah tangga hidupnya itu dari paycheck to paycheck, dari satu gaji ke gaji yang lain gitu ya. Dan dia cerita bahwa ada banyak hal yang dia pengen dari apa yang dimiliki oleh teman-temannya, tapi dia nggak bisa karena ibunya sangat memiliki keterbatasan keuangan. Jadi mungkin si Julio ini pengen punya mainan, beli apa, beli alat-alat belajar dan lain-lain, tapi nggak bisa karena gaji ibunya cuman ya cukup untuk kebutuhan pokok. Dan di situ dia bilang bahwa dia menyaksikan bekerja keras itu seperti apa dan bagaimana bekerja keras itu apa ya terbayarkan gitu ya. Dia cerita when I first came to the US ketika saya pertama kali datang ke Amerika di tahun 2012 mereka tinggal dengan Julio dan ibunya tinggal bareng sama neneknya dan tantenya ya. Lama-lama akhirnya mereka berhasil mendapatkan apartemen yang kosong karena di Amerika ada apartemen kosong itu lebih murah ya harganya dibandingkan dengan apartemen yang sudah furnished. Nah, dia cerita bahwa bagaimana kerja keras ibunya itu lama-lama ya menjadi ada hasilnya kelihatan gitu ya.
yang mereka awalnya numpang di rumah keluarga, berhasil mendapatkan apartemen yang kosong, terus mulai pelan-pelan membeli furniture, mengisi apartemen kosong itu. Dan di situ si Julio bilang, "My mom teach me that we can become well developed and built up." Gitu. Bahwa Julio bilang apa yang dilakukan oleh ibunya, bekerja paycheck to paycheck dengan profesi yang mungkin diremehkan orang lain, tapi kalau dilakukan dengan konsisten itu bisa menjadikan kita orang yang berkembang gitu ya, orang yang uh, um, berkembang dan mungkin kalau build up itu mungkin semacam um, uh, mungkin bisa dibilang berkembang dan stabil, mungkin seperti itu ya. Dan hal yang dipelajarin oleh Julio adalah I can work hard so that my kids can live. Saya perlu kerja keras supaya anak-anak saya bisa hidup. Nah, ini adalah makna pengorbanan lain yang dipelajari oleh Julio dan diceritakan dalam paper ini. Nah, dari berbagai macam cerita, mungkin kalau mau lihat cerita-cerita lain yang saya kira banyak sekali yang meaningful gitu ya, menyentuh hati, silahkan baca paper ini lebih lanjut. Tapi mungkin key takeaways-nya yang bisa saya ambil dari saya adalah sebagai educators gitu ya, sebagai pendidik ataupun sebagai pengusaha begitu yang mencoba meng-hire pekerja dari kalangan kelas menengah ke bawah, di mana orang tuanya kebanyakan adalah kelas pekerja. Pelajaran yang saya dapatkan adalah hal-hal seperti ini gitu ya, perlu banyak diakui dan diapresiasi sebagai modal budaya yang dimiliki oleh siswa. Yang saya pelajarin dari paper ini adalah bahwa melihat siswa, kemampuan siswa, skill siswa, itu tidak cukup dengan hanya melihat apakah siswa itu bisa menjawab pertanyaan ujian dengan benar, atau apakah siswa itu bisa menulis paper atau membuat project class dengan baik gitu ya. Tapi saya kira dari paper ini saya belajar bahwa kita juga perlu mengakui atau memunculkan latar belakang siswa ini. First school mereka, sekolah pertama mereka dari orang tua itu saya kira penting untuk diakui karena setiap siswa mungkin datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dan pengakuan dan pengapresiasi ini mungkin bisa kalau saya pelajarin dari poin papernya ya, menceritakan bahwa pengakuan dan penghargaan ini dapat dilakukan misalnya dengan menciptakan wacana yang inklusif mengenai poin konsep-konsep penting yang harusnya dimiliki siswa sebelum mereka menyiapkan diri ke dunia kerja. Konsep-konsep penting itu apa? Misalnya tadi, konsep mengenai kerja keras. Apa sih yang dimaksud dengan kerja keras? Gitu. Nah, mungkin kerja keras itu tidak selalu bisa dipahami sebagai pekerjaan yang datang dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi dan bergaji ratusan juta begitu ya. Itu kalau kalau misalnya dibandingkan uh, apa sama nggak sih gitu orang yang gajinya ratusan juta dengan orang yang gajinya kurang dari 1 juta per bulan misalnya. Nah, kalau misalnya ukurannya hanya gaji, mungkin makna kerja kerasnya menjadi sempit. Dan oleh karenanya dalam kelas mungkin kita juga perlu mengapresiasi makna kerja keras yang lain gitu ya. Selain dari hasilnya, selain dari gajinya. Tapi mungkin bisa dari apa yang dikorbankan atau apa itu dedikasi gitu ya. Nah, saya kira ketika sebagai educators kita bisa mengemukakan gitu berbagai pengalaman dan berbagai um, um, pengetahuan dari siswa-siswa dengan latar belakang menengah ke bawah ini, maka setidaknya gitu kita bisa memunculkan atau setidaknya kita bisa mendobrak stereotip negatif dari orang-orang yang berasal dari latar belakang
menengah ke bawah, terutama yang dari orang-orang dengan kelas pekerja. Terus take away yang lain nih, karena saya juga seorang ibu dan seorang pekerja, setidaknya ini ada satu poin menarik yang saya dapatkan terkait dengan pendidikan anak begitu ya, bahwa anak-anak itu nggak cuman uh, belajar dari apa yang kita sampaikan, dari nasihat yang kita sampaikan, tapi anak-anak justru lebih banyak belajar dari mengamati kita. Dan kalau misalnya kita kalau saya, karena saya ngerasa saya seorang ibu dan juga saya orang pekerja, ya ketika saya melakukan pekerjaan saya dengan baik dan struggling membagi waktu antara pekerjaan dan mengasuh anak, uh, mudah-mudahan itu menjadi hal yang bisa diamati oleh anak untuk belajar mengenai apa yang dimaksud dengan kerja keras, apa yang dimaksud dengan berdedikasi, dan apa yang dimaksud dengan compassion, bekerja dengan compassion, dan juga mengurus keluarga dengan compassion. Oke, sekian dulu deh podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya.